Halo, jumpa lagi di Rema Kitchen. Di video ini aku mau bikin ogura cake pandan. Cake ini sangat lembut, seperti kapas. Rasanya juga enak. Ini tanpa pengembang, tapi hasilnya tetap mengembang sempurna. Untuk tahu cara bikinnya, tonton terus ya sampai selesai. Pertama, siapkan loyang kotak ukuran 18 cm dan tinggi 7 cm. Karena ini loyang sambungan, bawahnya aku beri aluminium foil. Kalau menggunakan loyang tanpa sambungan, nggak perlu pakai aluminium foil. Tujuan pakai aluminium foil agar airnya tidak rembes, karena nanti kita memanggangnya menggunakan air. Kemudian, beri kertas roti. Sebaiknya kertas rotinya lebih tinggi dari loyang, agar nanti saat mengeluarkan cake-nya lebih mudah. Seperti ini ya. Kemudian ini sisihkan dulu. Lalu siapkan 6 butir telur. Sebaiknya gunakan telur yang masih fresh. Pisahkan putih dan kuningnya. Untuk mangkuknya harus kering serta bersih dari minyak dan air. Ini 5 kuning telur. Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh, 40 ml minyak, 80 ml susu cair, setengah sendok teh perisa vanila. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua tercampur rata, lalu masukkan 80 gram atau 8 sendok makan tepung terigu protein rendah. Ayak agar nggak ada tepung yang bergerindil. Kemudian aduk kembali. Aduk sampai teksturnya halus dan nggak ada tepung yang bergerindil. Lalu masukkan setengah sendok teh pasta pandan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Ini udah tercampur rata, kemudian sisihkan dulu. Selanjutnya, ini 5 putih telur yang tadi kita pisahkan. Lalu beri 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh air jeruk nipis, bisa juga pakai cream of tartar. Kemudian mixer, gunakan kecepatan paling rendah sampai adonan berbusa. Setelah adonan berbusa seperti ini, lalu masukkan 90 gram atau 6 sendok makan gula pasir. Masukkan secara bertahap. Aku masukkan sepertiga bagiannya dulu. Lalu mixer kembali, gunakan kecepatan sedang. Mixer selama kurang lebih 1 menit. Kemudian masukkan kembali sepertiga bagian gula pasir. Kita masukkan gula secara bertahap agar adonannya stabil dan tidak mudah turun. Setelah di mixer kira-kira 1 menit, lalu masukkan sisa gulanya. Kocok kembali dengan kecepatan sedang sampai adonan soft peak. Setelah kurang lebih 5-6 menit, kemudian bisa kita cek. Kalau diangkat seperti ini, meninggalkan jejak yang melengkung, ini sudah soft peak. Kemudian ambil sebagian adonan putih. Lalu aduk secara perlahan-lahan agar adonannya tidak turun. Setelah ini tercampur, kemudian tuang ke dalam adonan putih. Lalu aduk sampai tercampur. Aduk dengan sistem aduk balik seperti ini ya. Jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur aja, agar adonan tidak turun. Ini udah tercampur rata,
kekentalannya seperti ini. Kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang. Lalu gunakan tusuk sate untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di dalam. Setelah itu, hentakan beberapa kali dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya udah kupanaskan oven selama kurang lebih 10 menit sampai suhunya stabil. Lalu kita panggang dengan sistem au bain-marie. Siapkan loyang di dalam oven, lalu beri air panas kira-kira 1 cm ketinggiannya. Setelah itu masukkan loyangnya. Panggang dengan suhu 150 derajat, gunakan api atas bawah selama 60-70 menit. Setelah 60-70 menit, cake-nya sudah matang, permukaan atasnya berwarna kecoklatan. Lalu angkat. Cake-nya bisa langsung dikeluarkan dari loyang. Angkat kertas rotinya. Lalu lepaskan kertasnya secara perlahan. Dan ini hasilnya. Kita tunggu dingin dulu baru dipotong. Ini udah dingin, mau aku potong. Kita lihat dalamnya. Pori-porinya sangat rapat dan teksturnya lembut banget. Tekstur dalamnya seperti ini, sangat lembut. Aroma pandannya juga wangi. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.